Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, lur? Halo sobat nonton video, jumpa lagi bersama saya Robi di sini di channel yang penuh dengan informasi seputar kapal pesiar. Halo sobat nonton video, apa kabar? Semoga kabar kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan serta dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sobat nonton video dimanapun kalian berada yang mungkin pada hari ini sedang dilanda kesusahan dan juga mungkin sedang sakit, agar segera diangkat segala penyakitnya dan juga disegerakan diangkat segala kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya, di kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan lagi ya, pasti pembahasan seputar kapal pesiar ya. Jadi apabila sobat nonton video yang sudah menyaksikan video saya yang sebelumnya yang ini ya, nah yang tentang deck departemen itu, nah sekarang saya akan melanjutkan lagi ya untuk pembahasan organisasi kapal pesiar, yaitu engine departemen. Baik, sebelum saya melanjutkan untuk membahas engine departemen, ada baiknya nih ya bagi sobat nonton video untuk mensupport channel ini agar saya selalu tetap semangat untuk berkreasi, untuk membuat video-video lanjutan lagi ya. Jangan lupa untuk mengklik like pastinya di komentar, di kolom komentar, dan di share atau dibagikan ke teman-teman atau ke sanak saudara atau ke siapapun yang bagi teman-teman atau sobat nonton video layak untuk mendapatkan manfaat dari video ini ya. Dan bagi yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menyalakan lonceng ya, agar kalian selalu terupdate dengan nonton video. Baik, sekarang kita masuk dalam pembahasan atau penjelasan tentang engine departemen ya. Nah, engine departemen itu apa? Nah, engine departemen atau departemen mesin ini penting untuk penggerak kapal ya, dan dikelola oleh sekelompok profesional kecil tetapi sangat terlatih dan kompeten pastinya. Departemen mesin ini memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan menjalankan mesin kapal serta semua peripheral dan sistem pendukung termasuk air conditioner atau AC, supply, daya listrik, pemanas air, dan peralatan darurat. Dan tugas utama departemen ini adalah untuk memastikan bahwa mesin kapal dalam keadaan baik dan terus dipelihara dan dipantau ya. Mereka atau departemen mesin ini menjaga pemeriksaan terus-menerus pada sistem bahan bakar, memantau suhu dan tekanan oli mesin, dan melakukan perbaikan kecil atau besar yang diperlukan atau seperlunya ya. Dan departemen mesin ini juga bertanggung jawab atas sistem pasokan air bersih yang harus disediakan untuk para penumpang dan juga untuk para kru kapal pesiar itu sendiri pada saat di laut ya. Baik, kita lanjut lagi ya untuk penjelasan berikutnya. Dan ada posisi atau tugas apa saja di dalam departemen mesin ini atau di engine departemen ini. Nomor satu atau yang paling pertama yaitu adalah chief engineer ya pastinya, atau kepala mesin. Kepala mesin. Nah, chief engineer ini itu dia bertanggung jawab atas pengoperasian mekanis kapal dan semua aspek ruang mesin ya. Ini termasuk mengawasi bukan hanya mesin bantu utama saja, tapi juga generator, sistem kelistrikan, air conditioner, pemanas, pipa ledeng ya, atau apa itu namanya, plumber ya, dan juga sistem ventilasi serta pendinginan ya. Dan chief engineer ini dilatih dan bertanggung jawab untuk beberapa sistem on board, dan pada kenyataannya adalah satu-satunya orang di kapal yang dapat berbicara dengan kapten pada pijakan yang sama atau posisi yang sama ya, karena kapten dan chief engineer ini sama ya. Jadi dibantu juga oleh yang namanya staff chief engine ya, terus ada first engineer, second engineer, third engineer,
Chief Refrigeration Engineer ya, terus Refrigeration Engineer juga, Chief Electrician, terus ada First Electrician, Second Electrician, Third Electrician, dan lain-lainnya ya, di bawah komandonya di Departemen Engine ini. Dan juga dia membawahi sejumlah engine room crew ya. Baik, di posisi kedua itu ada Staff Chief Engine. Nah, Staff Chief Engine ini hampir sama dengan Staff Captain ya. Waktu di video sebelumnya saya sebutkan Staff Chief Engine ini seperti tangan kanannya dari si Chief Engine, dan bertanggung jawab pastinya ya mendukung Chief Engineer dalam menjalankan operasional di Departemen Mesin atau di Engine Department itu. Terus Staff Chief Engineer ini mengawasi ya operasional sehari-hari terkait dengan semua masalah mekanik, listrik, elektronik, lingkungan di atas kapal, dan secara aktif berpartisipasi dalam instruksi dan pelatihan semua petugas dan staf dari Engine Department atau Departemen Mesin ya. Terus untuk posisi selanjutnya ada First Engineer ya, terus ada Second Engineer dan Third Engineer, jadi saya satukan saja ya. Dari semua tugas First Engineer, Second Engineer, dan Third Engineer ini hampir sama saja ya. Dan pasti tugasnya atau tanggung jawabnya adalah pemeliharaan mesin ya, mesin dari kapal ya. Dan mereka juga bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengoperasian harian ya, aspek teknik dan teknik kapal seperti yang sudah diarahkan oleh Chief Engineer dan Staff Engineer di kamar mesin dan di seluruh bagian kapal. Baik, posisi selanjutnya itu ada yang disebut dengan Chief Electrician ya. Nah, tugas dan tanggung jawab Chief Electrician itu adalah untuk mengawasi dan memelihara semua peralatan listrik melalui peralatan listrik yang ada di dalam kapal ya, kapal besar atau kapal lainnya, dan juga di engine room ya. Dan Chief Electrician ini sendiri bertanggung jawab atas pengawasan yang efisien, aman, dan terjamin dari pekerjaan yang dilakukan oleh electrician ya, atau tukang listrik ya, dan didukung dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan operasional listrik, kelistrikan, dan pemeliharaan kapal oleh kepala teknisi air conditioner atau AC, chief plumber ya atau tukang ledeng ya, dan juga kepala tukang ya. Dan untuk posisi selanjutnya ada di bawahnya si Chief Electrician itu ada First Electrician ya. Nah, First Electrician atau tukang listrik pertama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan listrik di kapal dan lapor atau bertanggung jawab kepada si Chief Electrician sendiri. Dan tugas mereka ini termasuk memelihara fasilitas listrik yang bertegangan tinggi dan juga rendah di dalam ruang mesin dan juga di zona hotel ya, di dalam hotel departemen, dan bekerja sama dengan membantu kepala teknisi atau Chief Electrician untuk pemeliharaan peralatan listrik seperti alternator, motor penggerak utama, dan lain-lain, dan juga memastikan pengawasan yang aman dan terjamin terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi listrik ya. First Electrician ini didukung oleh semua teknisi listrik yang lainnya ya, yang berkaitan dengan operasional kelistrikan dan pemeliharaan kapal. Dan di bawahnya si First Electrician ini ada Second Electrician ya, Second Electrician, dan bertanggung jawab kepada si First Electrician ya. Jadi dia membantulah, mengasis si First Electrician ini sama dengan perbaikan dan pemeliharaan kelistrikan ya, instalasi listrik yang diprioritaskan ya, pekerjaan yang diarahkan juga oleh si Chief Electrician atau First Electrician.
Baik, terus untuk posisi selanjutnya ada electrical engineer ya, electrical engineer. Nah, apa tugas dan tanggung jawab dari si electrical engineer ini? Nah, si electrical engineer bertanggung jawab ya atas pemeliharaan dan perbaikan sistem ya kelistrikan di atas kapal pesiar seperti yang diarahkan oleh Chief Electrical Engineer. Jadi kalau si electrician ini lebih electrical ini lebih luas ya ruang lingkup kerjanya. Jadi tanggung jawabnya seperti pemeliharaan dan perbaikan berbagai sistem atau peralatan kelistrikan kapal yang didistribusikan di antara para ahli kelistrikan sesuai dengan tugas khusus mereka. Terus tanggung jawab lainnya peralatan sistem kelistrikan juga kapal yang dipelihara oleh teknisi listrik meliputi, tetapi tidak terbatas ya pada mesin di dalam ruang mesin, generator darurat dan tambahan seperti sakelar darurat dan tambahan stabilisator kapal, instalasi listrik skoci dan perahu penyelamat serta alarm kebakaran dan sistem kontrol pintu kebakaran ya. Terus lifeboat atau skoci, derek tambatan dan jangkar. Terus mencakupi juga sistem CO2 ya, alamat publik kapal dan sistem jam publik kapal. Terus termasuk di laundry juga ya, kolam renang dan sistem jacuzzi. Jadi lumayan besar ruang lingkup dari si electrical engineer ini ya. Dan electrical engineer ini bekerja di bawah pengawasan langsung daripada chief electrician sendiri ya. Oke sobat nonton video, sampai di sini dulu ya penjelasan saya tentang engine department. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengambil manfaat dari penjelasan saya tersebut. Dan apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf, memang keterbatasan saya pengetahuan tentang engine department ya. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari sobat nonton video, boleh langsung saja tulis di kolom komentar. Mungkin ada tambahan lagi buat saya ke depannya, apa yang harus saya perbaiki kembali ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan video kali ini ya. Sekali lagi sebelum saya mengakhiri video ini, mohon untuk mensupport channel ini dengan mengklik like ya, di-share, dibagikan, komentar di kolom komentar, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Dan bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar kalian selalu terupdate dengan channel Nontok Video ya. Baik sobat Nontok Video, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jangkar.